Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Maulana Firmansyah dari Y5L, NPM 2019-4350-2624. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang BMC saya. Sebelumnya saya akan jelaskan terkait BMC. Sebelumnya, BMC adalah suatu kerangka kerja model bisnis yang disajikan dalam bentuk sebuah visual ya, atau gambar pada suatu kanvas. BMC ini menjelaskan tentang hubungan tentang 9 elemen bisnis yang diantaranya ada key partners, key activities, key resource, value propositions, customer relationships, channels, customer segment, lalu ada cost structure, dan revenue streams. Nah, ada pun beberapa penjelasannya seperti value proposition, contohnya yaitu adalah suatu keunikan dari layanan, dari apa yang kita sajikan, apa yang kita jual ke pelanggan adalah value proposition, atau baik itu dalam bentuk produk ataupun jasa yang membuat produk atau jasa kita layak untuk disajikan atau kita jual ke pelanggan atau customer kita. Lalu ada customer segment, dalam sisi customer ya, adalah segmen pasar yang menikmati layanan atau produk kita. Contohnya seperti saat kita ingin menjual sesuatu, kita harus cari tahu dulu segmen pasar kita, target pasar kita itu siapa, baik itu orang muda, orang tua, ataupun dari kalangan yang seperti apa. Seperti itu contohnya. Lalu ada channels. Channels adalah sarana atau media untuk menyampaikan terkait dengan nilai atau manfaat dari produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Lalu ada customer relationships atau metode atau hubungan antara pelanggan dengan kita. Bagaimana agar strategi ataupun agar bisnis kita tetap berjalan dengan customer. Untuk memperbaiki hubungan intinya ya. Karena ada ini ya, relationships, berarti untuk memperbaiki hubungan atau bagaimana caranya agar kita memiliki hubungan yang baik dengan customer. Lalu terkait dengan infrastruktur, di situ ada kita key activities, yaitu kegiatan utama kita yang harus kita lakukan untuk menghasilkan layanan berupa produk atau jasa yang baik dan dapat kita jual ke customer. Lalu ada key resource atau sumber daya utamanya, ya yang memiliki nilai seperti contohnya sumber daya manusia, merek seperti atau brand, lalu ataupun peralatan ataupun teknologi yang kita gunakan untuk membuat suatu produk atau jasa. Lalu ada key partnership atau partner ya, partner yang bekerja sama dengan kita supaya kegiatan organisasi kita atau apa yang kita lakukan berjalan dalam proses penjualan atau pemasaran suatu produk atau jasa. Lalu ada bagian finance atau mungkin lebih ke bagian keuangan yang menyangkut bagian keuangan dalam suatu bisnis, ada revenue stream, yaitu pemasukan didapatkan dari kegiatan apa saja. Contohnya pemasukan ini kita dapat dari mana sih? Nah, itu masuk ke dalam revenue stream. Lalu ada yang terakhir, yang ke-9 ada cost structure. Nah, cost structure itu adalah pengeluaran biaya untuk kegiatan apa saja. Jadi ini tuh buat pengeluaran buat apa sih pengeluaran ini? Seperti itu. Jadi ada strukturnya. Misalnya kita mau ngadain pameran, oh ini harus dikeluarkan uangnya segini. Terus ada untuk membeli bahan, nah ini harus dikeluarkan segini. Nah, itu masuknya ke dalam cost structure. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk 9 elemen bisnis yang ada pada model kanvas, bisnis model kanvas. Nah, berikut akan saya jelaskan terkait BMC saya. Di sini saya mengambil nama Ergasm ya, karena hubungan dengan telinga, di mana saya akan menjual atau memasarkan suatu produk atau jasa yang berhubungan dengan telinga. Nah, ini adalah masuk ke ini ya, in-ear monitor atau IM, dan juga earbud atau mungkin kita biasa mengenalnya headset gitu, seperti itu. Nah, itulah yang akan saya pasarkan. Di sini ada, saya mulai dari value propositions dulu ya. Nama toko saya adalah Ergasm di sini. Ergasm menyediakan in-ear monitor ataupun earbud dengan berbagai jenis karakter sesuai dengan selera musik setiap kalangan masyarakat. Jadi yang kita tahu sejauh ini, headset ataupun in-ear monitor ataupun earbud itu sebenarnya memiliki banyak jenis ya, sesuai selera. Ada yang mulai lebih dominan ke bass, ataupun lebih maju ke vokal, ataupun yang mid atau high-nya maju atau gimana. Nah, itu sesuai dengan selera masyarakat. Nah, di sini Ergasm menyediakan segalanya. Jadi pelanggan bisa custom sesuka hati sesuai dengan selera musiknya masing-masing. Lalu Ergasm menyediakan customisasi bentuk ataupun tampilan dari earbud atau IM sesuai dengan selera dan keinginan dari penikmat musik. Nah, ini jadi kita bisa customisasi nih, misalnya bentuknya ingin seperti apa, ingin model seperti apa, ingin warna apa, ingin ditambahkan warna apa. Nah, ini bisa kita tambahkan atau kita bisa customisasi bentuk. Lalu
ada yang namanya customer segmen ya. Di sini customer segmennya itu terdiri dari pelajar SMP, SMA, atau TMK, lalu ada juga mahasiswa atau mahasiswi, lalu kalangan masyarakat, baik muda dan tua, lalu pekerja. Jadi pekerja itu pekerja apapun, baik pekerja kantor ataupun apapun pekerja yang di waktu senggangnya dia butuh musik untuk menghibur diri. Lalu ada yang terakhir adalah dan semua orang yang menyukai musik. Jadi setiap orang yang menyukai musik itu akan menjadi target pasar kami. Lalu di sini kita ada channels. Channels kami adalah beberapa aplikasi e-commerce ya seperti Tokopedia, Simpo, dan aplikasi e-commerce lain. Lalu kami juga menjual atau memasarkan di media sosial yang cukup terkenal, contohnya FB dan IG. Lalu kami juga tetap memasarkannya secara offline. Jadi kami memiliki toko yang kami sewa, jadi pelanggan dapat datang ke toko kami seperti itu. Lalu di customer relationship, di sini untuk membangun hubungan dengan customer ya, di sini kita menawarkan kita dapat mencoba dulu iya sebelum membeli. Jadi penikmat dapat menikmati dulu dan memastikan apakah ini sudah sesuai dengan selera musiknya atau seperti itu. Lalu tidak harus membeli untuk bisa mencoba. Jadi setiap orang yang datang dapat mencoba ke toko offline kami untuk mencoba kualitas dari IM ataupun earbud yang kami tawarkan. Jadi entah walaupun mereka bisa beli sekarang, suatu saat ketika mereka sudah merasakan, mereka punya keinginan untuk membelinya. Lalu dapat saling adu kontes tentang IM atau earbud masing-masing. Jadi kami juga menyediakan kayak suatu komunitas untuk datang ke toko kami untuk saling bertukar earbud atau saling mencoba earbud untuk dikontes. Kira-kira, oh ini kualitasnya seperti apa, enak-enaknya seperti apa. Jadi kita bisa saling sharing masing-masing tentang pengetahuan mengenai IM masing-masing atau earbud masing-masing. Seperti itu. Lalu aktivitas utama dari pekerjaan kita atau kegiatan utama dari perusahaan kami adalah menyiapkan bahan premium pembuatan IM atau earbud. Jadi bahan yang kami gunakan dalam pembuatannya kami pastikan adalah bahan-bahan premium yang kualitasnya baik. Lalu menyediakan driver sesuai selera musik customer. Driver ini adalah ya bagian musik ya, mesin musiknya, mesin dari IM atau earbudnya yang akan digunakan sesuai dengan selera musik masing-masing, seperti ada yang ingin mendengarkan suara wanitanya lebih jelas ataupun lebih ngegas seperti itu yang akan kita sediakan. Lalu memberikan layanan konsultasi yang ramah dan nyaman bagi customer. Jadi kita selain menyediakan kustomisasi, kita juga menyediakan layanan konsultasi seperti ingin musik yang seperti apa, ingin mendengarkan musik seperti apa, dan ingin mendengarkan apa, kita terima karena memang itu bentuk dari layanan dari kami. Lalu ada key research di sini ya. Kita menyediakan teknologi yang lengkap dan canggih dalam pembuatan. Jadi kita usahakan agar kualitasnya tetap baik menggunakan teknologi yang baik. Jadi hasil yang dihasilkan pun juga sangat baik. Lalu untuk lokasinya juga mudah dijangkau, ada di sosial media, ada di aplikasi e-commerce yang beragam, ada Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Lalu toko offline kami yang tempatnya mudah dijangkau. Lalu pengerjaan yang cepat dan tetap berkualitas. Jadi kan orang kadang perlu suatu cepat, tapi hasilnya pas-pasan. Nah, di sini kami menyediakan pengerjaan yang cepat dengan kualitas yang tepat. Seperti itu. Lalu key partnership. Di sini partner ya, yaitu perusahaan layanan musik. Jadi kita perusahaan penyedia layanan musik kita sediakan, kita bekerja sama dengan mereka. Ada kemudian di komunitas Audiofiles, ada tukang suara, tukang sound ya. Lalu ada beberapa artis atau penyanyi yang mungkin bisa menikmati headset, game atau earbud kita, dan beberapa influencer. Lalu kita masuk ke bagian keuangan di bawah. Nah, untuk cost structure, kita pengeluarannya disewa lokasi karena kita masih menyewa gedung. Lalu ada pengeluaran biaya bahan baku sesuai kebutuhan ya, bahan baku yang kita beli seperti kita harus restock bahan-bahan ini yang akan kita gunakan untuk pembuatan. Lalu persiapan anggaran untuk pesanan custom. Nanti beberapa kadang ada beberapa customer yang memesan pesanan yang rumit ya, mungkin kayak bahannya perlu yang mau kayu atau gimana. Nah itu kita harus persiapan anggaran terkait itu yang mendadak di luar dari ketersediaan bahan kita. Lalu ada revenue stream, yaitu modal awal ya, pemasukan yang didapat itu modal awal, modal pribadi saya sendiri, lalu ada dari beberapa investor yang mungkin tertarik dengan irgasm, lalu ada DP atau dari customer, karena custom kita juga menerima deposit atau DP dulu terlebih dahulu ya, karena custom itu kita harus menyediakan beberapa bahan terlebih dahulu, lalu beberapa dari pemasukan dari channel YouTube yang kami kerjakan.
Kurang lebih seperti itu terkait dengan BMC saya Irgasem. Apabila ada salah saya mohon maaf. Apabila itu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.